Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Jenderal Iqbal dan teman saya. Catur Putra Priyanto. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai leasing atau sewa guna usaha. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Bank and Financial Institution yang diampu oleh Miss Yuni Pambrani, SSTMMG. Baik, kita langsung saja ke topik selanjutnya. Teman-teman, nah di sini kami akan membahas 7 topik. Nah, kita langsung aja ke topik yang pertama. Nah, untuk topik yang pertama ini kami membahas mengenai pengertian. Di sini itu ada 3 pengertian ya teman-teman. Di sini kami mengambil dari ada Financial Standard Board atau PAASB 13. Di sini menyatakan kegiatan leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, kalau menurut the International Accounting Standard Board, di sini menyatakan kegiatan leasing adalah suatu perjanjian di mana leaser menyediakan barang atau aset dengan adanya hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 tanggal 21 November 1991 menyatakan kegiatan leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan adanya hak opsi atau bisa disebut dengan financial lease ataupun tanpa adanya hak opsi yang bisa disebut dengan operating lease untuk digunakan lease dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala. Nah, menurut kesimpulan dari kelompok kami, sewa guna usaha atau leasing adalah suatu bentuk kegiatan kontrak atau persetujuan sewa menyewa dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan di mana pembayarannya dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu. Oke, move. Kita langsung ke topik kedua ya. Nah, di sini kami membahas pihak-pihak yang terlibat. Di sini itu ada 4 pihak ya teman-teman. Ada leaser, lease, supplier, dan bank. Nah, untuk pihak intinya ya yang terlibat itu ada leaser, lease, dan supplier. Sedangkan bank ini merupakan pihak eksternalnya. Nah, untuk pengertiannya, leaser adalah pihak yang memberikan pembiayaan dalam bentuk barang modal. Nah, lease sendiri itu adalah pihak yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Dan sedangkan supplier adalah pihak yang mengadakan atau menyediakan barang modal tersebut. Nah, sedangkan bank ya, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dia adalah pihak eksternal. Nah, nantinya itu dia akan berhubungan langsung dengan leaser. Nah, di mana bank ini merupakan pihak yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser. Seperti itu. Lanjut, kita ke topik yang ketiga. Nah, topik 3 ini kita membahas mengenai mekanisme leasing. Nah, di mekanisme ini kami ada 9 mekanisme ya teman-teman, ada 9 mekanisme. Yang pertama itu ada lease menghubungi supplier. Nah, di sini itu lease akan menghubungi supplier. Nah, dia akan menanyakan tentang ketersediaan barang-barang tersebut ya. Kalau misalnya lease nanya apakah barang ini ada untuk merek ini, tipe ini, spesifikasinya seperti ini, harganya segini, apakah ada? Nah, kalau misalnya ada, lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu lease melakukan negosiasi kepada leaser. Nah, di sini lease itu nantinya akan meminta lease quotation yang tidak mengikat, ya kan? Nah, lease quotation itu berisi syarat-syarat pokok kayak biaya asuransi, jaminan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau misalnya leaser nanti memberikan lease quotation yang tidak terlalu mengikat bagi lease dan lease menyetujuinya, nah, langsung ke mekanisme yang ketiga yaitu leaser mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease. Nah, di sini letter of offer ini merupakan syarat-syarat pokok ya. Nah, itu bisa ada asuransi juga ada ya kan, keterangan barang dan persetujuan harganya. Nah, itu tertera dalam letter of offer. Nanti kalau misalnya listnya setuju atas letter of offer-nya, nanti dia akan langsung penandatanganan kontrak oleh lease dan leaser. Nah, di sini itu penandatanganan kontrak, lease juga harus melihat nih kontraknya. Nah, apakah kontrak ini mengikat atau tidak dan dicek lagi di dalam kontrak itu apakah mencakup pihak-pihak yang terlibat, nanti asuransinya bagaimana, hak kepemilikannya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah penandatangan kontrak, nanti leaser akan mengirimkan order beli kepada supplier. Nah, leaser ini nanti mengirimkan order belinya berupa
barang yang memang sebelumnya sudah disetujui, ya kan. Nah, kalau misalnya udah dikirimkan order belinya, lalu ke pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh list oleh list sesuai pesanan atau tidak. Nah, nanti si suppliernya ini akan mengirimkan barangnya kepada list. Nanti di sini list juga akan mengecek apakah barangnya sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada penyerahan dokumen oleh supplier kepada lister. Nah, di sini nanti supplier akan menyerahkan dokumen-dokumen penting ya, seperti dokumen kepemilikan barang, faktur, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu nanti lister akan membayarkan kepada supplier. Nah, di sini lister itu akan membayarkan barang modalnya itu langsung tunai. Langsung cash, seperti itu ya. Nah, nanti selanjutnya itu ada pembayaran sewa secara berkala oleh list kepada lister. Nanti list akan membayarkannya secara berkala yang mungkin bisa per bulan, per tahun, ataupun yang lain sepertinya yang sesuai dengan kontrak yang sebelumnya sudah ditandatangani. Seperti itu. Nah, lanjut lagi kita ke topik 4. Nah, di topik 4 ini kita akan membahas mengenai penggolongan perusahaan leasing. Nah, yang pertama ini kita ada Independent Leasing Company. Nah, Independent Leasing Company itu apa sih? Independent Leasing Company adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Nah, si independen ini dia berdiri sendiri tanpa adanya hubungan apapun dari supplier ya. Jadi emang dia pure berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Nah, untuk skemanya seperti ini ya teman-teman. Nanti list akan melakukan kontrak dengan leaser. Nanti leaser akan supplier akan menjual barangnya kepada leaser. Nah, nanti leaser akan bayar barang tersebut. Nanti juga list akan membayar angsurannya kepada leaser. Nah, di sini independent leasing company ini, nah dia itu bisa mencari suppliernya itu lebih dari satu karena kan dia berdiri sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali sama supplier ya, gitu. Nggak ada hubungan kayak apa sih ya, anak perusahaan ataupun sebagainya. Makanya dia disebutnya independen atau berdiri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada captive leaser. Nah, captive leaser adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Nah, ini kalau yang captive leaser ini, dia itu perusahaan leasingnya itu memang dibuat langsung oleh supplier atau bisa dibilang anaknya lah ya, anaknya supplier, anak perusahaan suppliernya. Nah, ini juga bisa disebut dengan two party ya, captive leaser bisa disebut juga sebagai two party. Nah, untuk skema leasingnya itu juga sama ya seperti independen, cuman bedanya yang di leaser itu dia tuh subsidiary bukanlah independen karena dia nanti dia itu bakal dibiayainya oleh supplier ini, makanya dia itu subsidiary seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada lease broker atau packager. Nah, di sini itu lease broker atau packager adalah perusahaan leasing yang mempertemukan calon lease dengan pihak leaser yang membutuhkan barang dengan cara leasing. Nah, makanya bisa dilihat di skemanya itu, semua pihak-pihak yang terlibat itu masuknya ke lease broker. Jadi satunya ketemuannya di lease broker ya. Ada leaser, lease, barang, pendanaan, semuanya masuknya ke lease broker. Lease broker. Nah, makanya di list broker ini dia tuh bisa mencari supplier-supplier yang lebih dari satu ya. Misalnya bisa supplier mungkin barang jahit ya kan, mesin kontraktor, mesin-mesin lainnya. Dia bisa nyari supplier yang lebih dari satu. Nah, dia juga bisa menyediakan leasing, jasa-jasa leasingnya itu bisa lebih dari satu juga. Makanya dia lebih enak kali ya, soalnya kan ketemuannya langsung satu tempat di list broker, seperti itu. Oke. Nah, untuk di topik 5-8-nya itu nanti akan dibahas oleh teman saya, Pak Catur. Baik, dari saya sekian. Oke, sekarang kita ke topik nomor 5 yaitu tentang kategori pembiayaan lease. Di sini nanti akan kita lihat bahwa di sana akan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu untuk finance lease dan operating lease. Nah, di sini finance lease adalah kalau kita lihat jenisnya, yaitu ada di sini nanti yang akan dapat kita ketahui ada lessor sebagai pihak pemilik dari barang atas objek leasing tersebut, di mana
Objek leasing dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Dan juga nanti di sini pihak lease berkewajiban untuk membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Dan di sini nanti jumlah tersebut itu terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh lessor, semua sudah masuk di situ. Nah, di sini lessor dalam jangka waktu yang sudah dijanjikan itu dalam perjanjian yang disetujui tidak boleh mengakhiri perjanjian secara sepihak. Lalu yang kedua, setelah itu pihak lease pada akhir kontrak memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Nah, di sini nanti kita akan mengenal juga namanya full payout. Jadi semua biaya yang timbul akan dibayarkan oleh pihak lease. Oke. Nah, sedangkan operating lease di sini adalah kegiatan sewa guna di mana pihak lease pada masa penyewaan kontrak itu, masa kontraknya itu tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Makanya sering nanti akan disebut juga dengan non full payout. Jadi kalau yang final lease itu adalah full payout, ini non full payout. Nah, kalau di operating lease ini nanti lessor sebagai pemilik objek leasing akan menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek daripada yang final lease. Lalu lease akan menggunakan barang model tersebut, membayar jumlah sewa secara berkala yang atas biaya perolehan barang tersebut, tapi di sini tidak keseluruhan ya, atau yang saya sebutkan tadi non full payout. Dan lessor menanggung segala jenis resiko ekonomis dan pemeliharaan. Lalu pada akhir masa kontrak, lease harus mengembalikan objek lease pada lessor. Di sini lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Tapi kembali lagi ya kepada perjanjian yang term and condition-nya seperti apa di dalam kontrak tersebut. Kita kembali ke final lease. Di sini final lease ada namanya direct financial lease atau namanya true lease atau direct lease gitu. Nah, di sini itu transaksi finansial yang merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lease. Nah, spesifikasinya, langsung penentuan harga, penentuan suppliernya itu semua dilakukan oleh lease. Jadi di sini lessor hanya sebagai pemilik barang. Ini di sini nanti ada alurnya untuk direct financial lease ini. Yang pertama adalah pihak lease dan lessor itu melakukan kontrak kesepakatan. Setelah itu sudah sepakat untuk pembelian suatu barang gitu ya. Kemudian lease akan memberikan melakukan pembayaran pertama kepada lessor. Di sini bisa uang deposit, uang administrasi, ada premi asuransi tahun pertama, pembayar pertama yang lainnya jika ada. Nah, setelah melakukan pembayaran pertama, kemudian pihak lessor dan supplier, nanti kan ada pihak supplier nih, mereka akan membeli barang lah, ada kesepakatan untuk pembelian barang tersebut. Setelah itu sesudah ada kesepakatan dengan lessor dan supplier akan mengirim barang ke pengirim, pengiriman barang ke lease. Kemudian setelah barang dikirim, lessor melakukan pembayaran kepada supplier, lalu lessor dan mengadakan kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi, kemudian membayarkan premi asuransi.
Setelah itu list membayar angsuran bulanan ke pihak SOR. Oke. Yang kedua ada sell and leaseback. Nah, kalau sell and leaseback ini bedanya dengan yang direct. Tadi kalau direct kan barangnya yang beli dari lessor ya, ke supplier. Nah, kalau di sini sell and leaseback, jadi pihak lease sudah membeli barang. Nah, kemudian barang tersebut akan dijual ke lessor untuk kemudian barang tersebut akan disewa guna usahakan. Nah, mengapa sih kok ada sell leaseback? Nah, biasanya di sini sell leaseback nanti itu karena apa, terkait dengan permodalan ya. Nah, permodalan di sini biasanya itu apa namanya, terkait bahwa modal ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang lain gitu ya. Jadi barang sudah dibeli oleh lease akan dijual ke lessor untuk kemudian barang tersebut akan disewa guna usahakan lessor kepada lease. Nah, di sini alurnya hampir mirip dengan yang direct. Cuman ada yang pertama yaitu jual beli antara lease dan lessor. Nah, di sini lease menjual ke lessor, kemudian lessor akan menghubungi pihak asuransi untuk melakukan kontrak asuransi atas barang tersebut. Kemudian pihak lessor akan membayar kepada lease sebesar barang yang sudah disetujui tadi ya, kontrak dijual beli itu. Kemudian pihak lessor dan lease membuat kontrak untuk untuk leasing di sini ya, atau sewa guna usaha di sini. Kemudian pihak lessor pihak lease akan melakukan pembayaran pertama, walaupun ada security deposit, ada uang administrasi dan uang pembayaran pertama jika ada. Jika muncul pembayaran angsuran pertama jika itu juga ada. Kemudian lessor akan melakukan pembayaran premi ke pihak asuransi. Nah, setelah itu pihak lease akan membayar angsuran bulanan secara rutin kepada pihak lessor. Oke. Nah, ini pembiayaan yang lain ada leverage lease, ada syndicate, ada vendor program, ada cross border lease. Nah, kalau leverage lease di sini pembiayaannya adalah pihak lessor itu melibatkan kreditor jangka panjang karena biasanya modalnya besar sehingga pihak lessor membutuhkan dana yang lebih besar lagi sehingga dia biasanya akan melibatkan pihak perbankan lain atau pihak perbankan atau pihak keuangan, lembaga keuangan lain. Nah, di sini biasanya itu pihak lessor hanya memberikan modal 20-40% biayaan dan selebihnya akan di-cover oleh pihak kreditor. Untuk syndicated lease di sini itu biasanya lessornya itu lebih dari satu ya, karena mungkin keterbatasan modal juga, makanya pihak lessor bisa lebih dari satu, 2 atau 3. Kemudian ada namanya cross border lease. Cross border lease ini adalah pembiayaan yang melibatkan antar negara ya, antar lease-nya di Indonesia, lessornya di luar negeri. Contohnya kayak Garuda Indonesia atau maskapai Lion Air. Nah, dia itu akan menggunakan pihak lessor dari negara asing. Kemudian ada namanya vendor program. Nah, vendor program di sini yaitu di samping pihak lessor juga melibatkan vendor atau supplier barang. Nah, di situ nanti pihak lease ini kan ada lease, ada vendor, ada atau supplier barang atau pihak lessor. Nah, di sana nanti ada kesepakatan antara lessor dan vendor itu nanti siapa yang akan memprovide kebutuhan mereka akan membuat perjanjian. Jadi di sini nanti listnya ini bisa membayar ke lessor atau ke vendor tergantung dari perjanjian yang sudah disebutkan disetujui sebelumnya. Oke, nah kemudian untuk operating list tadi itu ya. Oke, di sini
sekarang kita akan membahas tentang perbedaan finance lease dan operational lease. Nah, jadi di sini itu saya membuat sedikit summary aja ya. Untuk finance lease untuk lessor yaitu objek leasing atau bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis barang tersebut. Sedangkan di operating lease, pihak lessor akan menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas objek. Untuk lease, di pihak lease atau pengguna barang guna usaha ini kalau di finance lease berupa full buyout lease dan resiko ekonomis sepenuhnya ditanggung oleh pihak lease. Sedangkan untuk operating non full buyout lease dan mengembalikan objek pada akhir kontrak. Nah, sedangkan untuk jangka waktu di finance lease dapat diakhiri secara sepihak untuk mengakhiri masa kontrak tersebut dan pada akhir periode kontrak memiliki opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan sisa nilai. Sedangkan di operating lease dapat dibatalkan sewaktu-waktu tergantung dengan kesepakatan atau kontrak yang disetujui, relatif lebih pendek dibandingkan umur ekonomis objek tersebut dan tidak memuat ketentuan hak opsi. Opsi untuk membeli nggak ada. Kalau di finance lease ada hak opsi untuk membeli. Oke, kita ke topik 6. Topik 6 itu di sini kita akan melihat perbedaan pembiayaan leasing dan pembiayaan lainnya. Untuk jenis barang di leasing ini adalah berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk sewa beli berupa barang bergerak. Untuk sewa menyewa berupa barang bergerak dan perlu pemeliharaan. Sedangkan untuk kredit bank semua jenis investasi ya, yang metode pembiayaannya tersebut. Nah, untuk pihak penyewa atau membeli, leasing bisa berupa perusahaan atau perseorangan sama seperti dan untuk sewa beli, sewa menyewa dan kredit lainnya sama ya, penyewanya itu adalah atau pembelinya bisa berupa perusahaan atau perseorangan. Sedangkan untuk bentuk perusahaan, leasing di sini berupa badan hukum. Kalau berupa badan perusahaan leasing, kalau di sewa beli berupa supplier, semuanya juga supplier, dan kredit bank bentuk perusahaannya adalah bank. Sedangkan kepemilikan barang, leasing adalah pemilikan barang adalah perusahaan leasing tersebut. Kalau sewa beli pemilik barang, sewa menyewa juga pemilik barang. Kalau kredit bank pemilikan barang namanya adalah debitur. Jangka waktu untuk leasing di sini bisa menengah, sewa beli cenderung pendek, sewa menyewa bisa menengah, pendek, jangka panjang, dan kredit bank pendek dan menengah. Melanjutkan untuk besarnya pembiayaan, leasing adalah 100% ya dari total biaya. Nah, ini yang akan lebih menarik ya kalau menurut saya untuk usaha yang baru mulai dan baru berjalan dan modalnya mungkin kita mengalami keterbatasan modal, bisa lebih bagus memilih leasing sih menurut saya. Sedangkan untuk sewa beli 80%, sewa menyewa lebih rendah dari itu ya, tergantung kesepakatan. Untuk kredit bank, PN biasanya 80% juga. Ini kita kan kalau beli rumah atau beli mobil lewat bank itu akan harus membayar DP dulu. Dan itu yang disyaratkan 20%. Kemudian biaya bunga. Untuk leasing yang dihitung adalah bunga plus margin. Untuk sewa beli itu biasanya bunganya tinggi banget. Untuk sewa menyewa, bunga plus margin dan pengembangan. Untuk kredit bank tergantung dari rate antar bank itu berapa. Nah, untuk akhir kontrak di sini leasing memiliki hak opsi ya untuk membeli seharga nilai ke debitor, bisa memperpanjang kontraknya, bisa mengembalikan lagi barangnya ke lessor. Untuk sewa beli barang menjadi hak penyewa. Kalau sewa menyewa kembali ke pemilik, dan kalau di kredit bank setelah kredit lunas jaminan akan dikembalikan. Oke, lanjut ke topik ke-7 yaitu apa sih kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan.
Nah, di sini itu ada beberapa kelebihannya, yaitu pembiayaan penuh. Nah, tadi kan disebutkan bahwa pembiayaan penuh dari leasing itu bisa sampai 100%, dan ini pasti akan membantu cash flow dari terutama perusahaan lease yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaannya mulai berkembang, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian lebih fleksibel, dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan yang lain karena ada penyesuaian keadaan keuangan lease, dan pembayaran angsuran dilakukan secara berkala dan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease, sehingga pengaturan pembayarannya itu dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek yang dileaskan. Oke, kemudian sumber pembiayaan alternatif di sini. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu dari fasilitas kredit yang telah dimiliki oleh lease. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita memperoleh pinjaman dari pihak lain. Kemudian dengan harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada. Kemudian proteksi inflasi. Proteksi inflasi itu di sini karena saat membeli barang, harga yang ditentukan, angsuran tentukan dari harga pokok waktu perjanjian tersebut dibuat, sehingga misalkan jika, dan disitu kan udah ada bunga rate-nya berapa, pembayaran tiap bulan berapa, itu udah ditetapkan dari awal sampai pembayaran akhir. Nah, sehingga terjadi inflasi di antara tahun berjalan selama angsuran, kita tetap akan menggunakan pokok harga yang digunakan setuju dari awal kontrak. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lease dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa jika barang tersebut mengalami ketertinggalan model atau teknologinya sudah berkembang ya. Nah, jadi di sini jika ada di kesepakatan sudah disetujui bahwa misalkan pihak lessor nanti akan harus mengganti atau memprovide dengan teknologi yang baru, itu tidak termasuk dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak lease. Jadi akan dikembalikan kepada lessor. Oke, kemudian sumber pelunasan kewajiban. Nah, di sini bahwa pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan dan pembayaran angsuran tersebut hampir selalu diperkirakan berasal dari modal yang dihasilkan oleh adanya barang yang dileaskan. Sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja dapat diatasi. Resiko keusangan. Nah, di sini atau sering disebut dengan obsolescence gitu ya. Jadi misalkan barang-barang tersebut itu misalkan dalam jangka waktu kontrak itu sudah tidak diproduksi lagi. Misalkan kita beli laptop gitu. Jadi laptop tersebut misalkan ada spare part yang sudah tidak disediakan lagi oleh supplier, maka itu adalah yang nanggung dari pihak lessornya, bukan dari pihak lease-nya. Sehingga kita nggak perlu mencari spare part, kan ini ada kerusakan, spare part-nya harus diganti, kita mencari sehingga kita butuh keluar uang lagi, nggak seperti itu, tapi pihak lessor yang akan mengganti spare part yang sudah usang itu dengan jenis yang baru. Nah, demikian beberapa kelebihan dari dari leasing atau pembiayaan leasing. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang leasing dan kita lebih dapat mengetahui ya perbedaan-perbedaan juga antara leasing dengan pihak penyedia pembiayaan yang lain. Oke, terima kasih. Untuk kemudian waktu saya kembalikan kepada Januar. Terima kasih.
Baik, nah untuk pembagian tugasnya di sini saya Januar itu ada mencari materi leasing topik 1 sampai 4, ada juga membuat PowerPoint dan mempresentasikan topik 1 sampai 4. Lalu teman saya, Pak Syatur, Tugas saya di sini mencari materi leasing untuk topik 5 sampai 7 dan mempresentasikan topik 5 sampai 7 tersebut. baik. Nah, selanjutnya di sini kami ada reference atau daftar pusaka. Kami di sini mengambil beberapa sumber ya. Ada yang dari YouTube, ada yang juga dari web, itu dari Universitas Binus, ada juga dari beberapa materi ajar. Uh, Selanjutnya, baik, kita tutup. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi ini akan menambah pengetahuan kita bersama tentang leasing. Dan jika ada pertanyaan atau komen, bisa ketik komen di bawah. Nanti kita akan balas satu persatu. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.